Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, Bapak absen dahulu. Ita. Pembelajarannya masih sama materinya, yaitu di transmisi manual. Kita itu akan meneruskan yang kemarin, yang belum masih sama, yaitu nanti di materi ini saya sampaikan lagi kompetensi dasarnya itu menerapkan cara perawatan transmisi manual, merawat perkara transmisi manual. Tujuannya setelah Mas dan Mbak ini mengikuti pembelajaran, diharapkan mampu satu menguraikan prinsip kerja dan komponen transmisi manual, mengidentifikasi cara perawatan transmisi manual, menentukan prosedur perawatan transmisi manual sesuai SOP, melakukan perawatan transmisi manual. Hari ini akan kita bahas adalah mengidentifikasi cara perawatan transmisi manual. Indikatornya nanti kalian Mas dan Mbak ini bisa menguraikan prinsip kerja dan komponen transmisi manual, mengidentifikasi cara perawatan, menentukan prosedur perawatan, dan melakukan perawatan transmisi manual sesuai SOP. Persepsinya, coba jelaskan fungsi transmisi manual. Pak. Ya, nama. Ya, nama siapa? Saya Nama, sebutkan nama. Vira. Vira. Nomor absen. Vira Dwi Yuliani 35. Ya, sebutkan. Untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda-rodanya. Itu aja yang saya tahu, Pak. Ya, betul. Yang lain, siapa lagi? Saya, Pak. Ya, nama, sebutkan nama. Ita Yuliase nomor 16. Nah, Fungsi yang kedua yaitu merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan beberapa kebutuhan yang tergantung dari beban yang ditanggung mesin serta keadaan medan jalan. ya, tepat sekali. Alhamdulillah. Ya. Sebelum memasuki pembelajaran lebih jauh, saya mau tanya dulu ke Mas dan Mbak ini ya. Apakah sudah ada yang pernah melihat oli transmisi? Belum. Belum. Kalau belum, nanti kita akan membahasnya. Untuk perawatan transmisi manual, pertama yaitu memeriksa kebebasan gerak tuas pemindah. Sudah ada yang pernah melihat atau ada yang belum pernah melihat tuas pemindah transmisi? Siap belum, Pak? Nah, kalau belum, ya yang belum, nanti Mas dan Mbak ini masuk ke dalam mobil, kalian lihat benda seperti ini nih, yang ada di gambar. Lebih mudahnya, ini ada link, bisa nanti Mbak dan Mas ini cari di YouTube. Link ini nanti mungkin saya kebagikan di WA. Ya, dari video tersebut, untuk pemeriksaan tuh gerak tuas pemindah, yaitu kebebasan yang berlebihan disebabkan oleh keausan baut-baut penyambung, kerusakan bushing sambungan, atau penyetelannya. Nah, untuk pemeriksaannya kan tadi sudah dilihat di video, yaitu dengan cara ditambahkan. Kedua, memeriksa pelumasan transmisi. Nah, untuk pelumas transmisi itu berbeda dengan pelumas mesin. Pelumasan pada transmisi sangat penting mengingat transmisi terdiri dari banyak komponen yang saling bersentuhan satu dengan yang lainnya. Pelumasan diperlukan untuk menghindari terjadinya keausan sebagai akibat kontak langsung antar logam komponen transmisi. Untuk pelumas transmisi pada umumnya menggunakan viskositas SAE 80 atau SAE 90. Namun demikian, dalam penggunaan minyak pelumas untuk transmisi perlu melihat manual masing-masing produk kendaraan karena dimungkinkan terdapat perbedaannya. Setiap 1.500 km perlu dikontrol mengenai jumlahnya, apakah berkurang atau tidak. Sebelumnya Bapak akan bertanya. Yang Bapak tanyakan, kalau seandainya di transmisi tidak ada olinya, apa yang terjadi? Nur Aini? Siap, Pak. Rusak, Pak. Rusak. Ya, betul, rusak. Nah, kenapa bisa rusak? Siap, Pak. Karena tidak ada pelumas, Pak. Tidak ada pelumas. Kok bisa rusak? Itu kenapa? Siap, Pak. Jadi gancet.
Untuk selanjutnya, pemeriksaan ketiga, yaitu pemeriksaan terkait kinerja transmisi. Apakah dapat melakukan fungsinya dengan baik atau tidak. Berarti dengan cara bagaimana? Kendaraannya dijalankan. Harus dites drive, harus berjalan. Maju, mundur, terus juga posisi akselerasi maupun deselerasi. Nanti link-link yang ada di sini akan Bapak kirim di WA. Nah, yang terakhir, ya ini perawatan berkalanya di transmisi itu pada mobil, itu perawatan berkala transmisi itu 40.000 kilometer. Yang perlu diperiksa kabel-kabel. Kabel-kabel di sini ada yang kabel ke indikator di dashboard. Biar tahu posisinya apakah itu netral atau masuk ke pada gigi percepatan. Yang kedua, pemeriksaan baut-baut pada transmisi. Ini buat ngecek apakah dol, aus, atau masih baik. 3, pemeriksaan getaran. Ini nanti berhubungannya dengan mounting, dengan karet dudukan. Karena kalau karetnya sudah jelek, sudah keras, maka getarannya akan tinggi. Termasuk juga nanti getaran ini disebabkan oleh kerusaknya bearing di dalam transmisi. Untuk pemeriksaan suara hampir sama dengan getaran. Melihat kebocoran ini yang paling mudah. Tinggal kita dongkrak kendaraan, kita masuk ke bawah kendaraan, kita lihat apakah di transmisi bocor olinya atau tidak. Terus pemeriksaan tuas pemindah seperti tadi sudah dijelaskan. Dan terakhir membersihkan transmisi manual. Habis diperiksa, dibersihkan. Ya kan biar kelihatan nanti apakah di situ olinya bocor atau tidak. Semisal kalau ada kayak tadi di tuas pemindah itu sudah mulai kocak, dilakukanlah penyetelan. Kalau sudah melampaui 40.000 kilometer, harus diganti oli transmisinya. Untuk lebih lengkapnya itu ada di LKPD atau job sheet yang sudah Bapak kirim kemarin di grup. Oke, kalau sudah paham, langsung ini ada soal seperti kemarin ya. Kali ini cukup dibagi 2. Soal pertama, bagaimana prosedur yang dilakukan untuk merawat transmisi manual kendaraan? Dan soal kedua, perawatan apakah yang perlu dilakukan secara berkala? Soalnya ditulis seperti kemarin, terus nanti jawabannya dikirimkan melalui grup WA. Nah, sebelum pembelajaran hari ini saya tutup, Bapak tutup ya. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, ya kesimpulannya ya untuk pembelajaran hari ini, kesimpulannya coba jelaskan salah satu komponen yang perlu diperiksa pada saat perawatan transmisi manual. Satu saja. Gigi transmisi, Pak. Apa? Namanya siapa namanya? Rizky Tristiawan. Rizky Tristiawan. Jawabannya apa? Ya. Gigi transmisi. Ya, kurang tepat. Yang lain? Nama Rifranendra. Rifranendra. Ring sinkromes. Juga kurang tepat. Yang lain lagi? Saya Pak Ya, nama? Ita Yuliasih. Ya, Bak transmisi. juga kurang tepat. Tuas pemindah presneling. Nah, ini baru tepat. Nah, Itu kesimpulannya pada siang hari ini, pada hari pembelajaran hari ini. Ya, untuk soal diskusinya dikerjakan seperti kemarin dikumpulkan. Pembelajaran hari ini sampai di sini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.